Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman calon mahasiswa baru yang sedang berjuang mendapatkan kampus impian? Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat walaupun masih pada kondisi wabah corona. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan update informasi terbaru UTBK SBMPTN 2020. Kita tahu bahwa gara-gara corona ini mengalami ketertundaan jadwal yang seharusnya sekarang sudah mulai tetapi kemudian diundur ke bulan Juni, sehingga sisi positifnya para mahasiswa bisa belajar lebih serius untuk mempersiapkan diri, sehingga saya harap teman-teman tetap semangat untuk menyiapkan semua hal agar sukses di UTBK SBMPTN 2020. Sebelumnya, seputar UTBK SBMPTN 2020, peserta yang tidak lulus SNMPTN masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mendaftar ujian tulis berbasis komputer UTBK dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri 2020. Sementara itu, peserta SNMPTN yang telah dinyatakan lulus tidak diperbolehkan mendaftar UTBK dan SBMPTN 2020. Siswa pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang tidak lulus SNMPTN 2020 apabila ingin mengikuti UTBK tidak dikenakan biaya pendaftaran. Ketiga, ini yang penting, penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2020 menurut Kemendikbuddikti dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu SNMPTN. Kemarin teman-teman sudah lalui. Selamat bagi yang sudah lolos, dan yang belum jangan patah semangat, masih ada 2 seleksi ke depan, yaitu SBMPTN dan seleksi mandiri. Rincian kuota yaitu SNMPTN 20%, SBMPTN 40%, dan seleksi mandiri 30% dari daya tampung PTN tersebut. Jika SBMPTN ini kuotanya atau porsinya paling besar, sehingga kesempatan rekan-rekan juga lumayan besar asalkan bisa menyiapkan diri dengan baik. Sambil merefresh, kita berikan tentang definisi UTBK. UTBK merupakan ujian masuk PTN yang dilaksanakan secara elektronik menggunakan perangkat komputer oleh sebuah lembaga tes bernama LTMPT. Ujian ini sifatnya wajib diikuti bagi setiap calon peserta SBMPTN. Terdapat 2 jenis tes yang tersedia, yakni kelompok sains dan teknik, saintek, dan sosial humaniora atau sosum. Tahun ini ada tambahan kelompok ujian campuran. Ketiga, keberhasilan menembus SBMPTN bukan hal yang mudah, teman-teman. Dari tahun ke tahun, persentase kelulusan SBMPTN paling banyak 20% dari total pendaftar. Apalagi di kampus favorit atau unggulan, persaingannya sangat ketat. Hal baru di UTBK SBMPTN 2020. Pertama, ada kelompok ujian campuran, yaitu saintek dan sosum. Pada tahun 2019 lalu, peserta boleh mengikuti UTBK maksimal 2 kali, dengan ketentuan UTBK kelompok saintek 1 kali dan kelompok sosum 1 kali, atau kelompok saintek 2 kali atau kelompok sosum 2 kali. Itu aturan di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 ada sedikit perbedaan, di mana ada kelompok ujian campuran atau saintek dan sosum. Dengan demikian ada 3 kelompok ujian yang bisa teman-teman pilih, yaitu saintek, sosum, dan campuran. 2. Peserta hanya boleh mengikuti ujian 1 kali. Salah satu ketentuan UTBK 2019 adalah tes dapat dilakukan lebih dari
1 kali, yaitu peserta bisa mengikuti maksimal 2 kali. Setelah itu hasil tes akan diberikan secara individu 10 hari setelah pelaksanaan tes teman-teman. Sedangkan di tahun 2020 ini merupakan salah satu perubahan yang penting. Teman-teman hanya diperbolehkan mengikuti 1 kali tes sesuai dengan kelompok tes yang diikuti, apakah itu saintek, apakah itu sosum ataupun campuran. Pengumuman UTBK pun dilaksanakan secara serentak pada tanggal 12 Mei 2020. Ini rencana awal, tetapi karena adanya wabah corona, jadwalnya pun disesuaikan atau diundur. 3. Materi ujian kelompok saintek, sosum, dan campuran. Untuk materi kelompok ujian saintek dan sosum tidak terjadi perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun untuk kamu yang akan memilih kelompok ujian campuran, kamu harus memperhatikan detail materi ujian. Ini ada materi ujian yang kemudian harus dikerjakan. Yang memilih saintek ada TPS. TPS itu tes potensi skolastik, ya semacam psikotes ataupun tes potensi akademik. Dan TKA saintek, tes kemampuan akademik saintek. Kemudian kedua, peserta yang akan memilih prodi sosum akan mengerjakan TPS dan TKA sosum. Sedangkan peserta yang memilih prodi campuran saintek dan sosum akan mengerjakan 3 tipe, yaitu TPS, TKA saintek, dan TKA sosum. Jadi yang campuran mengerjakan semua tipenya. 4. Ujian dilaksanakan 7 hari dengan 14 sesi. Di UTBK 2020 waktu pelaksanaannya berlangsung 1 minggu dengan 14 sesi, 2 sesi setiap hari, dan dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Jadi teman-teman, di masing-masing kampus biasanya kan ada lab komputer atau pusat komputer lah, disitulah tempat mengerjakan UTBK PTN. Di Indonesia menurut Kemendikbuddikti jumlahnya mencapai 74 pusat UTBK. Ini gambaran jadwalnya dari mulai pagi sampai sore. Jadi rekan-rekan sudah bisa mulai memperhitungkan, memetakan besok saya harus seperti apa. Ini menjadi penting rekan-rekan. 5. Kebijakan SSO atau Single Sign-On. Mungkin sistem atau ketentuan yang satu ini masih cukup asing di telinga teman-teman. Tak hanya perbedaan tes, hal yang penting untuk diketahui oleh peserta SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN 2020 adalah diterapkannya kebijakan Single Sign-On. Artinya kamu harus memiliki akun LTMPT dengan melakukan registrasi di laman portal.ltmpt.ac.id. Kewajiban membuat akun di portal LTMPT ini teman-teman merupakan ketentuan baru, berbeda dengan tahun lalu. Pendaftaran UTBK langsung dilakukan melalui laman pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id. Kebijakan single sign-on ini merupakan satu pintu ya, jadi yang baik SNMPTN, UTBK, dan nanti SBMPTN daftarnya di portal ltmpt.ac.id, jadi satu pintu. 6. Biaya untuk mengikuti UTBK 2020. Bagi peserta kelompok saintek dan sosum, peserta harus melakukan pembayaran UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar 200.000. Jadi baik yang kelompok saintek atau sosum itu membayarnya 200.000. Bagi peserta kelompok ujian campuran saintek dan sosum, peserta harus membayar biaya sebesar 300.000. Jadi lebih mahal 100.000 teman-teman. Jadi pilih yang mana, silahkan. Calon peserta bidik misi dan KIP kuliah yang dinyatakan lolos persyaratan tidak diharuskan membayar biaya UTBK. Jadi
Jadi bagi calon peserta bidik misi atau yang memegang kartu Indonesia Pintar Kuliah, ini tidak ada dikenakan biaya pendaftaran. Itu tadi 6 hal baru. Setelahnya kita masuk di 7 tips dan trik sukses UTBK SBMPTN 2020. Semoga rekan-rekan yang melihat video ini semuanya sukses dalam mengarungi perjuangan masuk kampus impian. 1 yang perlu diketahui, tips pertama adalah update informasi sebanyak-banyaknya tentang UTBK dan SBMPTN 2020. Ketahui apa saja aturan yang masih sama dengan tahun sebelumnya dan apa aturan baru yang muncul, teman-teman. Teman-teman silakan mencari tahu mulai dari informasi dasar SBMPTN seperti apa itu UTBK, apa itu LTMPT, dan bagaimana seleksi dilakukan. Ketiga, apa perbedaan UTBK tahun lalu dan tahun ini sehingga teman-teman tidak salah dalam berproses. 4. Jadwal UTBK, syarat dan ketentuan hingga sistem penilaian yang digunakan. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan apa saja disiapkan sejak sekarang. Informasi penyelenggara UTBK, tempat, pilihan waktu, dan biaya. Berikutnya, cari tahu model soal, jumlah soal, tipe soal, waktu tersedia sehingga tidak kaget. Saya ulangi, sehingga tidak kaget pada saat tes. Di mana lokasi tes mohon dipahami. Bila perlu survei dulu H-1 atau H-2, datang ke tempat tes. Banyak siswa pengalaman kami terlambat karena kurang paham lokasi tes. Jadi di jalan sudah tergesa-gesa sampainya terlambat, kan kasihan, sehingga hilang konsentrasi sehingga tidak bisa mengerjakan. Jangan sampai ya hal-hal yang sepele ini kemudian terjadi. Yang penting lagi, berlatih sebanyak mungkin soal-soal tentu yang prediktif sesuai model soal UTBK. Teman-teman bisa temui banyak lewat online, lewat internet, lewat beli buku. Banyak tersedia toko-toko buku siap atau sukses UTBK SBMPTN 2020, banyak sekali. Oke, ini informasi terupdate ya, yang teman-teman mungkin sebagian sudah tahu bahwa siaran pers LTMPT 6 April 2020 tentang perubahan pendaftaran dan pelaksanaan UTBK. Nah, ini ada beberapa poin yang perlu rekan-rekan ketahui. 1. Materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolastik. Setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. Ketiga, pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 4 sesi setiap hari. Oh, ternyata di pengumuman yang baru ini tesnya 4 sesi setiap hari. Kalau tadi kan di awal 2 sesi setiap hari. 4. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan. Peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK dan memilih PTN dan program studi tujuan. Jadi langsung semuanya. 5. Jadwal kegiatan, ini paling penting. UTBK SBMPTN 2020 adalah sebagai berikut. Kegiatan pendaftaran UTBK dan SBMPTN, ini jadwal terbaru 2-20 Juni 2020. Sedangkan pelaksanaan UTBK 5-12 Juli 2020. Ketiga, pengumuman SBMPTN ini 25 Juli 2020. Ini info terbaru dari Kemendikbuddikti lewat lembaga tes masuk perguruan tinggi. Berikutnya, tips dan trik kedua, kenali kategori prodi yang teman-teman ambil. Memilih program studi adalah salah satu dilema yang dirasakan oleh calon pendaftar SBMPTN.
Pasalnya, program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi yang dituju lebih spesifik dan memiliki banyak pilihan, berbeda dengan mata pelajaran yang kerap ditemui sebelumnya. Oleh karena itu, menggali lebih dalam program studi yang ditawarkan menjadi hal wajib yang harus dilakukan teman-teman. Kamu bisa melakukannya dengan mencari di internet atau bertanya kepada senior, kira-kira jurusan atau program studi ini bagaimana tingkat ketetatannya, bagaimana saingannya. Untuk jalur SBMPTN, kamu diberikan kesempatan untuk memilih 2 program studi yang berbeda. Salah dalam memilih prodi, maka nilai UTBK yang cukup tinggi juga tidak bisa memastikan teman-teman lolos. Sebaliknya, dengan strategi memilih prodi yang baik, yang tepat, peserta dengan nilai UTBK pas-pasan bisa lolos SBMPTN. Cari tahu berapa kisaran skor UTBK yang diperlukan untuk masuk prodi impian teman-teman berdasarkan SBMPTN tahun lalu. Ini biasanya bisa diakses di web masing-masing universitas. Teman-teman bisa melihat analisa sebaran, peminat, atau ketetatan yang biasanya ada di situs resmi SBMPTN. Semakin kecil prosentase yang ditampilkan, maka persaingan semakin ketat. Begitu juga, semakin besar prosentase, maka persaingan semakin longgar. Ingat, prodi pilihan 1 adalah prioritas utama. Saat kamu tidak lolos di pilihan 1, baru kamu akan diseleksi untuk prodi pilihan 2. Untuk itu, tempatkan prodi dengan kriteria kelulusan skor tinggi di atas prodi yang skor lulusnya relatif rendah, teman-teman. Sehingga yang satu itu berarti jurusan favorit, yang kemudian saingannya banyak, sementara untuk yang pilihan kedua itu yang di bawahnya, yang agak saingannya agak banyak, yang peluangnya lebih besar. 3. Rajin ikut tryout dan cermati skor yang diperoleh. Ya, latihan ya. Rajin mengikuti tryout UTBK dapat menyiapkan mental dan fisik teman-teman menghadapi tes UTBK yang sebenarnya. Ini berguna karena biasanya tryout yang diselenggarakan mirip dengan tes UTBK yang asli. Teman-teman mau ikut tryout dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Banyak sekali plafon ataupun web ataupun bimbel yang kemudian menyelenggarakan. Bisa di ruang belajar di aplikasi Ruang Guru, di mana hanya dengan sekali langganan teman-teman sudah bisa mengakses semua tryout yang diselenggarakan tanpa biaya tambahan. Bimbel-bimbel SBMPTN juga bisa dicoba. Sebaiknya teman-teman punya soal dalam bentuk hard copy maupun soft copy untuk memudahkan belajar di situasi dan kondisi. Jadi siap, yang hard copy siap, soft copy siap, jadi bisa dibawa kemana-mana. 4. Pahami peluang dan peta persaingan. Setelah UTBK usai, perjuangan belum usai. Sembari menunggu jadwal pendaftaran SBMPTN, kamu dapat memanfaatkan waktu dengan melakukan riset kecil-kecilan. Apa yang diteliti? 1. Segala sesuatu tentang jurusan dan PTN yang kamu incar. Selain skor minimal yang lolos SBMPTN pada tahun sebelumnya, tak ada salahnya bila kamu mencari tahu berapa banyak kuota mahasiswa baru yang tersedia, berapa jumlah peminatnya, dan berapa yang diterima. Kedua, memetakan persaingan masuk PTN dengan melihat tren tiap tahun pada jurusan tertentu di suatu PTN. 2 jurusan pilihan teratas untuk SBMPTN layak mendapat prioritas riset kamu ini. Dan bila memungkinkan atau sekedar ingin tahu, kamu juga bisa membandingkan jurusan-jurusan di PTN yang lain. 5. Jangan lelah, terus belajar.
Belajar, belajar, dan belajar. Itu kuncinya teman-teman. Selain mengerjakan soal, kamu juga harus meluangkan waktu belajar agar pemahaman dengan materi yang diujikan kamu bisa melakukannya dengan mengikuti tes atau les intensif menjelang UTBK. Jika memilih untuk belajar sendiri, buatlah rencana belajar, susun jadwal dan materi yang ingin dipelajari dengan sistematis. Apalagi ini kan diundur, ini kan kita berpikir positif. Positifnya apa? Teman-teman bisa belajar atau menyiapkan diri dengan semakin baik. 6. Jaga kesehatan. Kadang kita kelewat sibuk belajar, ikut tryout di mana-mana, les dan lainnya hingga lupa kondisi kesehatan. Usaha teman-teman bisa terhambat kalau sampai ngedrop. Sebaliknya, kondisi tubuh yang fit bakalan banyak membantumu untuk menguasai materi dan menghadapi ujian, apalagi di tengah wabah corona ya, pandemi COVID-19 yang hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga perhatikan apa yang kamu konsumsi, jangan telat makan, istirahat yang cukup, imbangi kesibukanmu dengan olahraga, dan jangan lupa refreshing untuk kesehatan mental. 7. Berdoa, bersedekah, dan minta restu. Kuatkan tekad ingin lulus PTN tahun ini, bahwa kesempatan saudara tahun ini akan menjadi energi dan inspirasi positif dalam menjalani UTBK. Jangan lupa minta doa orang tua, mohon maaf kepada orang tua, kepada bapak ibu, minta doa restunya. Insya Allah doa beliau berdua luar biasa. Minta doa juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat. Banyak berbuat baik, misalnya sedekah kepada tetangga sekitar yang sedang berkesusahan atau yang gara-gara virus corona di PHK atau dirumahkan sementara, yang kurang mampu. Minimal 1 hari melakukan 1 kebaikan. Ketiga, kontrol emosi dalam setiap aktivitas. Harus menjadi seorang yang sabar, karena saudara punya cita-cita dan impian. Saya akhiri teman-teman dengan sebuah pepatah, untuk mencapai kehidupan yang serba mudah, kita mesti melalui proses yang tidak mudah. Nah, saudara bisa melihat ya, orang-orang yang sukses itu sebagian besar dulu masa mudanya berjuang, hidup dengan kekurangan, harus berdarah-darah dalam menggapai impian mereka. Tetapi kemudian mereka bisa sukses, bisa mendapatkan segalanya yang diinginkan. Jadi tetap semangat, tetap berdoa, tetap belajar demi kesuksesan SBMPTN 2020. Stay healthy, stay at home, jaga jarak. Terus berdoa semoga wabah ini segera berakhir. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.